Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian form input untuk rawat inap yang part pertama. Untuk rawat inap ini, rawat inap itu kan ceritanya setelah pasien dari dokter. Dokter kan rekomendasi dia untuk lakukan rawat inap. Nah, sekarang coba kita lihat ke database rekam medisnya. Rekam medis. Nah, di rekam medis sini jenis perawatan. Nah, jenis perawatan yang dimaksud sini adalah jenis perawatan rawat inap dan juga rawat jalan. Rawat inap itu kita kasih 2 dan rawat jalan itu yang satu ini. Jadi dokter yang menentukan pasien itu rawat jalan atau rawat inap. Jadi misalkan dokter sudah menentukan misalkan si ID pasien 3 ini yang paling atas, dia jenis perawatannya misalkan 2. Berarti dia rawat inap. Dan yang satu ini, yang pasiennya lain yang jenis perawatan satu ini berarti dia adalah rawat jalan. Ini adalah pasien yang berbeda. Jadi data-datanya ini selalu diupdate dari pasien-pasien yang berbeda ini. Di data rekam medis ini, satu pasien meskipun dia rekam medisnya banyak, dia status rawat inap perawat jalannya itu hanya boleh ada satu. Misalkan di data rekam medisnya ada 10 data. Artinya dia pernah 10 kali mendapat pelayanan. Dari 10 kali itu bisa statusnya itu ya satu boleh diizinkan. Jadi dari 10-nya itu semuanya rawat jalan. Tapi satunya itu dia jadinya adalah rawat inap. Nah, rawat inap berarti dia hanya diizinkan dalam satu tabel rekam medis itu hanya ada satu status rawat inap. Dan jika ingin menelusuri riwayat dia pernah menginap di rumah sakit itu ya tinggal kita lihat di tabel rawat inap. Nah, di sini kita kasih 2 supaya nanti saat kita input di tabel rawat inap itu, di tabel rawat inap ini, nanti form input yang muncul itu hanya ada 2 saja. Hanya ada 2 pasien dari total 3 pasien, hanya ada 2 yang rawat inap kan, yang telah ditentukan oleh dokter tadi. Oke, sekarang kita ke scriptnya, folder kerja, kita ke admin, kemudian user interface, lalu ini untuk data rawat inap. Nah, di sini itu pertama adalah di petugas rawat inap ini kan si petugasnya dia memilih daftar pasien yang akan dirawat inap. Maka kita akan membuat atau kita bagi dulu 2 kolom. 2 kolom kita pakai tab div plus row plus kolom small, kita bagi 2 saja berarti 66. Kolom small 6. Oke, seperti ini. Nah, di kolom yang pertama ini nanti dia sistemnya itu silakan pilih pasiennya kan. Pilih pasien yang mau dirawat inap itu siapa. Pilih pasien berarti kita buat
menggunakan list dinamis karena ada menggunakan combo. Kita klik combo maka muncul nama pasiennya, nama pasien yang akan melakukan rawat inap tadi. Maka listnya harus dinamis. Dia ambil dari tabel rekam medis yang sudah diubah statusnya oleh dokter dari angka 1 menjadi 2 tadi, misalkan yang ini dia ambil dari tabel rekam medis ini yang status perawatannya itu, jenis perawatannya itu yang telah diubah dokter menjadi dari 1 menjadi 2 ini. Oh iya, yang ini juga kita kasih 2 karena di rawat inap tadi ada ID rekam medis yang 1 dengan 2, ada 2 pasien, maka yang ini dan maka yang pertama dan yang ini. Jadi nanti dari 3 pasien ini yang muncul di inputnya itu hanya 2 pasien yang sudah direkomendasikan dokter untuk melakukan rawat inap. Oke, selanjutnya kita akan ambil script di folder script ini. Kita ambil yang input form, kita ambil yang list dinamis. Ambil dinamis ini, copy, kita taruh di kolom yang pertama. Lalu di sini kita ganti jadi pilih pasien. Pasien. Kemudian untuk name yang ini adalah ID pasien. Kemudian untuk select bintang from ini kita ambil dari 2 tabel, yaitu tabel rekam medis dan juga dari tabel pasien. Yang tabel pasien ini dia harus berrelasi karena di tabel rekam medisnya itu kita ambil ID pasiennya dan di tabel pasien kita ambil nama pasiennya. Jadi oh ya, di pasien kita ambil nama pasien dan juga tanggal lahir. Karena kan bisa saja ada pasien yang namanya sama. Jadi kita membedakan atau kita mengkonfirmasi dengan tanggal lahir pasien. Kita di sini kita ganti select tabel pasien, atributnya nama, kita ambil nama dari tabel pasien, kemudian koma, tabel pasien kita ambil tanggal lahirnya, tanggal lahir, kemudian rekam medis, tabel rekam medis kita ambil ID pasien, kemudian from ini dari 2 tabel tersebut, rekam medis dan juga tabel pasien. Kemudian where pasien, ID pasien, kemudian sama dengan rekam medis, kita enter dulu, rekam medis, atributnya ID pasien, kemudian n di sini dimana dia hanya menampilkan jenis perawatan yang rawat inap saja, yang 2 berarti n rekam medis,
jenis perawatan. Kita lihat dulu, medis, jenis perawatan. Jenis perawatan sama dengan 2. Dia hanya menampilkan pasien yang rawat inap saja. Oke, seperti ini. Nah, jika dia temukan, maka di sini dia akan menyimpan berdasarkan atribut. Kita menyimpan di tabel rawat inap, maka dia harus menyimpan berdasarkan ID rekam medisnya. Berarti di sini kita tambah rekam medis, ID rekam medis, ID rekam medis. Terus ini kita tulis ID rekam medis. Kemudian di labelnya ini, jadi ini yang nanti tersimpan di database. Kemudian yang di sini adalah label yang akan tampil di user interface-nya. Maka yang akan tampil itu nama dari pasien dan juga tanggal lahirnya. Kita copy saja ini. Kita ganti nama menjadi tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke, sekarang coba kita tes. Masih kita kasih batas. Oh, disitu tambah koma. Oke, sekarang coba kita tes. Oke, di sini sudah tampil, di mana adalah pasien yang berstatus jenis perawatannya adalah 2, yaitu rawat inap. Jadi di sini adalah pasien yang telah ditentukan oleh dokter bahwa dia rawat inap. Nah, contoh di sini misalnya kita tulis manual di database-nya, di rekam medis kita ubah menjadi pasien yang jenis perawatannya masih 1 itu kita ubah menjadi 2, contohnya ini. Maka seharusnya di webnya ini muncul 3 pasien. Oke, sini sudah ada 3 pasien yang berstatus rawat inap. Selanjutnya kita akan membuat, kita tambah di sini tag form. Kita taruh di atas sini tag form, kemudian metodenya metode sama dengan post, lalu action kita kasih tanda pagar saja dulu karena kita belum merencanakan. Kita pindahkan di bawah. Di sini. Selanjutnya kita akan membuat tombol go di sebelah sini. Kita ambil dari Bootstrap. Bootstrap 4. Kemudian kita cari input group. Kita ambil yang ini, yang search go. Kita ambil script ini, kita copy lalu kita paste di atas ini. Kemudian kita ambil perulangannya,
ganti taruh di tag input. Lalu yang kita hapus saja. Coba kita lihat. Maka dia akan tampil seperti ini. Kita klik go, maka dia akan menampilkan datanya. Kemudian kita akan jika default seperti ini, dia akan kosong di bagian search-nya di sini. Kita buat tag option value kosong di sini. Di sini. Option value sama dengan seperti ini. Coba kita lihat, tidak akan kosong jika belum memilih. Atau di sini kita tambahkan tulisan silakan pilih pasien. Maka sini kita tambahkan kalimatnya. Kita refresh, akan tampil silakan pilih pasien. Kita akan mengecilkan bagi dua ukuran kolomnya. Sini kita kasih 5 untuk yang form pasiennya. Sini kita kasih 7. Jika kita refresh, maka dia akan kecil seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat dimana ketika kita pilih pasien, kita klik go, maka muncul rincian dari pasien itu di bawah sini. Kita ke Bootstrap, kita menggunakan script dari Bootstrap yang namanya tos yang ini. Kemudian kita pilih yang try it yourself yang paling bawah. Kemudian kita ambil yang div, kita copy, kita taruh di bawah tag form tutup sini. Kemudian kita ambil juga yang JavaScript-nya, kita paste. Kemudian di sini kita ganti menjadi informasi pasien. Informasi pasien. Kita lihat, dia akan tampil seperti ini. Nanti di bagian sini yang nanti adalah detail rinciannya. Kita kasih BR dulu. Biar ada jarak. Kemudian sekarang bagaimana jika kita pilih salah satu pasien di sini, misalnya Jitora ini, lalu kita klik go, maka dia akan muncul informasinya di bawah sini. Nah, sebelum itu kita siapkan dulu apa saja yang akan di display di bagian sini nanti. Yang di display di sini nanti itu adalah isi dari rekam medis pasien yang sudah berstatus rawat inap. Jadi saat kita klik go di sini, maka sistem akan mengirim ID rekam medisnya. Jadi ID rekam medisnya sudah ada di sini. Maka di name-nya di sini berarti bukan ID pasien, melainkan ID rekam medis. Rekam medis.
karena yang dikirim di value-nya ini, nah di value-nya ini adalah ada rekam medis. Selanjutnya di action-nya ini, ketika kita klik post atau go, maka dia akan kembali ke halaman yang sama, berarti kembali ke halaman data rawat inap juga. Data rawat inap .php. Oke, seperti ini. Jadi saat kita pilih pasien, lalu kita klik go, maka dia akan kembali ke halaman data rawat inap juga. Tapi itu dia sudah mengirim parameternya. Sekarang kita akan mencoba untuk memanggil parameternya. Kita tulis di sini script PHP lebih kecil tanda tanya echo variable get post dalam fungsiku ID rekam medis. Direkam medis. Coba kita lihat, kita refresh, masih error. Line 46. Oh, di sini harusnya form, bukan from. Form. Kita refresh. Jadi sudah tampil. Jika kita mesin yang ini, kita go. Tadi urutan 1 kita lihat. Rekam medis 1, ID pasien 3. Pasien 3, oke sudah betul, Big Mom. Jika yang uji tora kita go, tadi ya ID rekam medis 2. Jadi ceritanya itu saat kita klik go atau submit, maka parameter yang ini, yang ID rekam medis ini akan dikirim keluar, lalu ditangkap oleh script ini. Sekarang kita tutup dulu ini, kita akan menampilkan nanti di sininya itu rincian dari pasien rawat inap itu ada, kita buat tag pool UL, lalu tag lead, jadi akan tampilkan yang pertama nama, berarti kita hapus. Nama, kemudian alamat, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian poli, dan terakhir dokternya yang menangani si pasien ini.
Oke, seperti ini. Kita lihat, maka dia akan muncul seperti ini. Coba kita spasi dulu dengan script nsp titik koma. Kita akan membuat titik komanya sejajar dengan yang lainnya. Kurang urat pendek. Oke, tinggal yang lain. Oke, saya akan menyelesaikannya dulu. Oke, sudah. Jadi kira-kira dia akan seperti ini agar dia titik duanya sejajar semuanya. Kemudian di bagian sini kita akan mengganti dengan nomor rekam medis. Rekam medis. Kita lihat. Oke, dia akan nomor rekam medisnya di atas ini. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan namanya itu. Kita akan mengambil script cari data di tabel. Cari data di tabel. Kita copy, kita taruh di sini. Di sini untuk konektornya kita hapus karena sudah ada di bagian atas ini. Hanya konektor ini untuk menghubungkan script ini ke database. Kemudian yang ini kita ganti dengan yang tadi, variabel post ID rekam medis. ID rekam medis. Rekam medis kita ganti ini dengan variabel underscore post. Kemudian di sini from nama tabelnya itu rekam medis, tabel rekam medis. Rekam medis where ID rekam medis.
ID rekam medis. Like tetap variabel nama variabel yang dari sini. Nah, jika dia temukan, maka dia akan menyimpan datanya. Oh ya, ini kita hapus. Versinya kita hapus saja karena pasti datanya itu akan ditemukan, tidak mungkin tidak. Kita hapus. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi yang dimana fungsi ini tugasnya itu untuk mengambil ID pasien berdasarkan ID rekam medis dari pasien itu. Maka kita buat fungsi di atribut global, di aset umum sini, atribut global kita akan membuat fungsi. Maka kita copy fungsi yang ini, kemudian kita ubah nama pasien ini menjadi ID pasien. Di sini variabel berdasarkan dari ID rekam medisnya. ID rekam medis, kemudian select, sini select ID pasien from tabel rekam medis, where ID rekam medis like ID rekam medis. Select ID pasien from rekam medis where ID rekam medis like ID rekam medis. Jika ditemukan datanya, maka dia akan menyimpan di sini adalah dia akan menampilkan ID pasien. Oke, scriptnya seperti ini. Jika sudah, maka di data rawat inap ini kita panggil di atas script php include untuk memanggil atribut globalnya, sehingga function tadi bisa dijalankan di script nama nanti, menampilkan nama. Titik garis miring, dia keluar dari folder user interface, keluar dua kali user interface, keluar dari admin, lalu masuk ke aset global, assets, kemudian di langsung atribut global. .php. Oke, dia sudah ada. Oke, tinggal kita memanggil fungsi tadi. Di sini kita tulis fungsi tadi namanya ID pasien. Kita kasih kurung, ID pasien. Jadi function ID pasien ini dia tugasnya untuk merubah ID rekam medis menjadi ID pasien. Sekarang coba kita display dulu namanya, apakah benar atau salah. Kita tampilkan nama, coba kita refresh, ada error. Oh iya, di sini kita ubah jadi tabel pasien, dan di sini adalah ID rekam ID pasien.
Oke, coba kita ke atas ini di name. Coba kita jalankan, apakah dia masih error. Dia masih error. Coba kita lihat kembali ke scriptnya di sini. Coba kita hapus atribut globalnya, karena include atribut global ini sudah ada di dalam aset navbarnya admin ini. Kita lihat di sini nav sudah ada di sini, jadi kita tidak bisa menambah ke script data routinap lagi. Jadi kita kembali sini, di bagian datanya kita tambah data satu, data satu. Sekarang coba kita display untuk namanya, kita refresh, kita bisa error, kita pilih misalnya ini. Jika kita go, dia sudah tampil eh, nama dari pasiennya. Jadi dengan ID rekam medisnya saat coba kita lihat di sini, Bitmom dia ID pasien ID pasien 3 rawat inap. Kita lihat di rekam medis ID pasien 3 dengan rekam medis 1. Sudah betul rekam medisnya 1. Jadi sekarang kita tinggal mendisplay nama, alamat, tempat lahir, dan seterusnya dari pasien. Kita buat, kita hapus saja ini karena hanya untuk mencoba display apakah sudah benar datanya. Karena sudah betul, kita tinggal buat variabelnya. Nama variabel d, fungsiku atribut nama. Kemudian tempat alamat, salah alamat, tempat lahir, variabel d, tempat tanggal lahir. Kemudian ya gitu, buat ini saja dulu, tinggal kita display di masing-masing atributnya, data. Sini php echo variabel nama, copy nama, di sini alamat,
tempat lahir, tanggal lahir. Coba kita lihat dulu ke sini apakah sudah betul. Oh ya, sini belum start. Oke, kita refresh ulang. Nah, di sini sudah keluar untuk data dari Big Mom tadi. Digitora, Dago, tadi ya udah berhasil untuk memanggil data dari pasien dengan nomor rekam medis dari pasien ini adalah 2. Coba yang lain. Oke, sudah berubah. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data dari dokter. Nama dokter di sini, cuman di tabel rekam medis ini belum ada data untuk memanggil ID karyawan dokter. Jadi kita harus menambahkan satu atribut lagi di tabel rekam medis. Kita tambahkan, kita kembali dulu struktur. Oke, di sini kita akan menambahkan satu atribut yang namanya ID karyawan dokter. Kita taruh di setelah ID pulih. Kita tambahkan setelah ID pulih, tambahkan satu kolom, satu baris, oh ya satu kolom. Kita kirim. Jadi kita masukkan ID karyawan dokter dengan atributnya, jenisnya itu tipenya integer. Jika sudah kita simpan, oke, maka akan tertambah di sini. Sekarang kita isi dulu untuk record dari ID karyawan dokter ini di sini. Untuk ID poli 7 ini adalah poli umum, berarti ini juga poli umum, berarti dokternya sama. Untuk yang ini poli mata ID poli 9, dokter ID dokter 3. Setelah itu kita ke scriptnya, di atribut global kita tambah satu fungsi, kita copy dari sini. Di sini kita ganti dengan ID dokter. ID dokter, sini tetap ID rekam medis. Kemudian di sini select ID karyawan dokter yang telah kita buat di tabel rekam medis. Karyawan dokter, dokter from tabel rekam medis, where ID rekam medis, like tetap juga ID rekam medis. Sini ID dokter, karyawan dokter. Setelah itu kita akan menambah script untuk mencari data dokter di tabel. Maka kita copy yang ini, kita paste di bawahnya. Ini mencari data pasien di tabel di dalam database. Ini untuk mencari data dokter di dalam database sesuai dengan input yang dimasukkan.
Kita hapus dokter, nama dari karyawan dokternya. Maka untuk di sini dari fungsi yang sudah kita buat, sini kita ganti menjadi ID dokter. Sini tetap ID rekam medis, kemudian dia select bintang from karyawan, titik nama dari karyawan, atributnya itu cuma nama. Kemudian from. Oh ya, kita from karyawan, where ID karyawan. ID karyawan like nama variabel satu yang dari sini. Coba kita tes dia, tidak muncul. Kita refresh. Oh ya, kita panggil dulu. Masih kita belum panggil. PHP echo variabel dokter. Kita tes. Salah kolom. Pasien AUK gizi dengan Dr. Baltasar Kehi. Coba kita lihat apakah betul. ID rekam medis 3. ID rekam medis 3. ID pasien 1. Karyawan dokter 1. Pasien 1 AUK gizi dan karyawan 1. Oke, betul juga namanya Baltasar Kehi. Coba untuk pasien yang lain. Sini. Yang kedua itu error. Coba kita lihat dulu. Ada rekam medis 3. Ada karyawan 3. Oh, 3 tidak ada. 4 berarti. Kita ganti dengan 4. 4 itu Dokter Jeremias. Fujitora, kita go. Oke, sudah tampil. Untuk menampilkan dokter sini juga sudah berhasil. Nanti di part selanjutnya, part kedua kita akan membuat ya, poli dan seterusnya. Oke, sekian dan terima kasih.